Tuh mungkin. Kalau mitos yang lain juga ada yang mungkin ya kurang tahu ya, apakah mungkin dari zaman dulu orang-orang udah bisa mempelintir yang namanya fakta atau gimana, kurang tahu. Tapi memang aku juga apa ya sering baca literasi ya, meskipun nggak banyak, tapi gak ada yang menjelaskan tentang peperangan antara Majapahit dan Pajajaran. Nah itu. Dan tidak disebutkan juga siapa rajanya. Yang disebutkan di sini putra anaknya, yaitu dia Pitaloka. Nah, rajanya sendiri kita tidak tahu. Dan kalau misalkan kita tarik ke mitos yang lain, ada mitos yang sudah gak masuk di nalar, karena aku pun baca di sejarah kerajaan Indo-Buddha tuh berapa ya, dua apa tiga, ya antara 2-3. intinya kayak di situ kan kayak menjelaskan bagaimana tuh awal terbentuk kerajaan Majapahit. Narasinya kan Raden Wijaya tuh, ya pendirinya Majapahit. Di Ciamis ada fakta lucu, bukan fakta, mitos lucu. Jadi ini berangkat ketika aku penelitian skripsi kan tentang pemanfaatan situs Karangkawian. Situs Karangkawian ini adalah tempat dulunya sebagai pusat dari kerajaan Galuh. Dan benar di situ tuh udah ada kayak singgah sana rajanya, ada tempat pemandiannya, dan itu adalah isinya kayak yang sekarang jadikan museum. Ketika saya wawancara dengan pengelola museum, kirain pengelola museumnya itu adalah seorang sejarawan dan sebagainya, makanya pengen tahu lebih. Tapi lama-kelamaan yang ditawarkan ke saya, yang diberikan penjelasannya itu hampir 80% itu mitos, dan mitos itu nggak masuk di akal. Misalnya oke, aku percaya bahwa cerita Galuh itu dan cerita Ciwanara atau Ciwanara yang adu ayam sambung ayam itu, nah itu kan memang benar. Jadi Ciwanara ini adalah nama lain dari raja terbesarnya kerajaan Galuh. Lupa rajanya siapa, tapi intinya si Ciwanara ini adalah raja terbesarnya dari kerajaan Galuh, tapi dengan istilah Ciwanara. Sama kayak Prabu Siliwangi di Pajajaran, itu kan aslinya Sri Baduga Maharaja. Nah itu sama. Dan terus ada singkat cerita mitosnya seperti ini. Jadi ada raja sebelumnya Ciwanara itu punya istri dan punya selir. Istri aslinya adalah Purbasari, istri selirnya adalah Purbararang. Purbararang sudah punya anak duluan, hasil dari dikasirinya dengan raja. Sedangkan Purbasari ada punya anak. Karena ketakutan Purbararang suatu saat tahtanya akan diberikan kepada anak dari Purbasari, akhirnya bagaimana caranya biar si anak ini nggak lahir, atau dengan kejahatan berbagai cara, akhirnya ketika lahir anaknya kemudian dihanyutkan di sungai. Itu mitosnya ya, ini kita nggak bicara katanya, ini berbicara mitos bukan fakta, karena kalau di fakta nggak ada tulisan seperti itu. Itu mungkin dongeng, Pak. Ya dongeng, karena ini cerita yang ada turun-temurun di daerah saya di Ciamis. Kalau nggak dongeng legenda gitu ya. Kalau mitos kayak nanti kayak nggak masuk. Tapi kalau di buku teks itu ceritanya nggak ada, cuma ada jadi dongeng-dongeng masyarakat. Jadi singkat cerita, Purbasari melahirkan, terus anaknya kemudian dihanyutkan di sungai, lalu ditemukan oleh kakek-kakek, lupa kakeknya siapa, tapi dia yang menemukan. Dan dia ketika si bayi ini dihanyutkan, dia dititipin atau dibarengin di dalam petinya itu sebuah telur, lalu diasuh oleh si kakek tersebut. Sedangkan telurnya dari awal ini
bentuk wujud telur sampai kemudian berubah jadi anak ayam, jadi ayam jago, itu dierami oleh seekor naga. Dan naga ini konon katanya adalah wujud penjelmaan dari Purbasari, tapi dalam bentuk naga. Nah, singkat cerita sudah dewasa, dia juga sering kemana-mana dengan ditemani ayam jagonya andalannya. Dia sering mengadakan sambung ayam karena pada saat itu sambung ayam adalah kayak semacam tradisi di Ciamis, di Galuh pada saat itu, bukan Ciamis, di Galuh. Ciamis nggak kenal judi ya. Ciamis nggak ada judi. Ada kasino. Terus di lingkungan kerajaan sendiri itu yang sering menang tuh anaknya dari Purbasari. Jadi kayak ayam itu paling jago. Cerita dari pihak di kampung-kampung kayak bisa mungkin ada kastanya lah, ada sambung ayam kampung plus sambung ayam istana gitu. Jadi yang paling jago di antara kampung-kampung itu maju ke istana. Namen lah kayak gitu kalau zaman sekarang gitu. Akhirnya, ayo siapa yang mau berani melawan ayam saya? Itu kata anaknya Purbasari. Majulah si Ciwanara ini beserta ayamnya. Sambung ayam. Ya, singkat cerita sebelum ayam taruhan. Kalau si Ciwanara kalah, maka dia harus kalau nggak salah tuh memenggal kepala atau apa kurang tahu ya. Tapi kalau kalah, si Ciwanara berhak mendapatkan sebidang tanah, tapi dengan cara melempar selendang. Nah, selebar selendang itulah dia akan wilayah itu menjadi klaimnya dari Ciwanara. Cilik ya? Cilik? Mitos, dongeng, legenda ketika selendang itu dilebarkan sampai nggak kelihatan ujungnya. Lagi-lagi dong katanya. Tapi kan kalau dinalar kan nggak mungkin, mana ada selendang kayak gitu. Ya, bisa jadi beli di mana? Bisa jadi itu di benang raja gak jualan tuh. Apa selendang mungkin itu apa gitu. Selendang itu iya. Coba selendang kalau dilebarkan sampai ujungnya gak kelihatan butuh berapa lipat untuk kalau dinalar ya. Cuman ya singkat cerita ayamnya menang, selendangnya dilemparkan, ternyata wilayahnya luas, anaknya gak terima. Lalu nah si raja ini kebetulan lagi bertapa di Gunung Ciremai. Lalu si anak Purbasari ini nggak terima kalau kalah plus wilayahnya juga diambil habis diambil alih oleh Ciwanara. Akhirnya berantemlah si anak Purbasari ini dengan Ciwanara, berantem sampai ke perbatasan sungai di Pemalang sama Brebes itu apa? Kali Pemali. Kalau nggak salah koreksi kalau nggak salah Pemali kalau nggak salah. Di Comal. Pemali kayaknya. Nah, Pemali itu kan dari serapan bahasa Sunda, artinya pamali. Pamali tahu ya? Nah, pamali. Temannya Pak Bolot. Oh iya. Oh, pamali. Terus udah sampai di sana, akhirnya dilerai sama ayahnya, lalu kemudian diceritakan, lalu dijelaskan bahwa mereka itu sebenarnya saudara tapi berbeda ibu, tapi masih satu ayah. Akhirnya dibagilah wilayah dari sepanjang Kali Pemali ke timur itu wilayah dari si anaknya Purbasari. Sedangkan yang wilayah menjadi kerajaan Galuh ini sekarang pas dulu itu menjadi wilayah si Ciwanara. Nah, kata si pengelola museumnya ini adalah cikal bakal dari Majapahit. Nah, udah gak masuk akal. Soalnya kita yang tahu yang narasi yang kita baca itu kan berasal dari Raden Wijaya. Pendiri dari Majapahit kan Raden Wijaya. Nah, itulah yang kemudian kayak